Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Renungan pagi kita hari ini berjudul Ujian Padang Gurun, terinspirasi dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai ke 11. Ayat pertama berbunyi, "Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis." Ayat ini mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup sebagai orang percaya tidak akan pernah lepas dari proses pembentukan Tuhan. Proses ini bertujuan untuk memurnikan kita dan menguatkan iman kita. Seringkali, proses pembentukan ini kita sebut sebagai pengalaman padang gurun. Bahkan Tuhan Yesus sendiri harus melewati padang gurun sebelum Ia memulai pelayanannya di dunia. Bagi kebanyakan orang, padang gurun adalah tempat yang sangat tidak nyaman, tempat yang ingin sekali mereka hindari. Namun, bagi kita umat Tuhan, padang gurun justru menjadi tempat di mana karakter kita dibentuk, iman kita diuji, dan kita dibawa Tuhan kepada penggaliman-penggaliman rohani yang luar biasa dan mendalam. Mungkin saat ini, Anda sedang merasakan cobaan hidup yang begitu berat. Anda merasa seolah-olah sedang berjalan sendirian di tengah padang gurun yang tandus dan melelahkan. Namun, percayalah pada janji Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Tuhan berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita. Selain itu, 1 Korintus 10 ayat 13 juga menguatkan kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini berarti Tuhan tahu persis batas kemampuan kita, dan Dia tidak akan pernah memberikan ujian yang melampaui kekuatan yang telah Dia berikan kepada kita. Sebagaimana Tuhan menyertai dan memelihara bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, Ia pun pasti akan menyertai dan memelihara hidup kita hari ini dan selamanya. Dalam kisah pencobaan Yesus, kita bisa melihat beberapa macam ujian yang sering kita hadapi. Pertama, ujian kebutuhan hidup. Iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Roti di sini melambangkan kebutuhan jasmani kita, kebutuhan sehari-hari. Iblis tahu Yesus sedang lapar setelah berpuasa 40 hari. Iblis mencoba menawarkan jalan pintas, sebuah solusi instan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, apa jawaban Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jawaban ini sangat relevan bagi kita. Masalah ekonomi, tekanan finansial, seringkali menjadi alasan banyak orang mulai goyah imannya. Bahkan ada yang nekat meninggalkan Tuhan dan mencari pertolongan dari kuasa gelap. Mari kita belajar dari Yesus bahwa ketergantungan kita yang utama adalah pada firman Tuhan, bukan sekadar pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Ujian kedua adalah ujian kemewahan dunia. Iblis membawa Yesus ke puncak gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepodenia, semua kerajaan dunia, dengan kemegahannya. Lalu iblis berkata, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Ini adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Kekuasaan, kekayaan, dan kemewahan hanya dengan satu syarat, yaitu menyangkal Tuhan. Dengan tegas Yesus menolaknya dan berkata, "Enyahlah, iblis." Hari-hari ini, godaan serupa juga datang kepada kita dalam berbagai bentuk. Banyak orang rela menjual iman dan mengorbankan keselamatan mereka hanya karena tergiur dengan jabatan, kekayaan, popularitas, dan segala hal fana yang ditawarkan oleh dunia ini. Ujian ini memaksa kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa motivasi kita yang sesungguhnya dalam mengikut Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengikut Dia karena cinta, atau hanya karena ingin mendapatkan berkat-Nya? Apakah kita mencari Tuhan dengan setia, atau hanya saat kita sedang menghadapi masalah? Seringkali kita begitu giat berdoa dan beribadah hanya ketika sedang dalam kesulitan. Namun, saat masalah selesai dan doa kita terjawab, kita perlahan-lahan menjauh dan melupakan Tuhan. Saudaraku, jika hari ini Anda sedang berada di padang gurun kehidupan, jangan berkecil hati. Tetaplah mengucap syukur. Pandanglah setiap ujian bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai kesempatan
untuk bertumbuh. Tuhan mengizinkan semua ini terjadi karena Ia memiliki sebuah rencana yang jauh lebih besar dan lebih indah di baliknya. Dia sedang membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih murni, dan lebih serupa dengan gambarnya. Percayalah, di balik setiap padang gurun yang kita lewati dengan setia, selalu ada tanah perjanjian yang subur menanti. Tetaplah berpegang pada janjinya dan hiduplah oleh firman-Nya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.